ketemu lagi dengan kami di sini, Batman Family Channel. Saat ini kita ada tamu spesial dan juga tempatnya spesial. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, bahwa kita akan membahas salah satu visa ya yang lagi booming di Jepang, juga di Indonesia, itu Tokute Gino. Kebetulan saat ini kita mendapatkan diberi kesempatan wawancarai satu orang yang sudah mau selesai status Kensuke dan akan berlanjut ke Tokute Gino. Jadi mau apa dan bagaimana ceritanya, mari kita saksikan. Buat teman-teman di rumah, saat ini kita ada, biar di tengah-tengah kita ada Mas Idi namanya. Dan untuk lebih lengkapnya ya mungkin bisa langsung ke Mas Idi. Nah, boleh saya perkenalan lebih dahulu ya, nama dan sekarang bekerja di mana, dan kalau boleh tahu sharing sedikit kok bisa dapat lulus lah, memperoleh visa ya Tokute Gino ini. Silakan Mas Idi. Ya, perkenalkan, pertama nama saya asal dari Cirebon. Sekarang saya bekerja sebagai Kensuke. Dan kebetulan di bulan ini saya udah habis kontrak, lalu saya mau lanjut proses ke Tokute Gino. Mungkin banyak teman-teman di sini yang sebagian udah tahu tentang proses Tokute Gino. Oh, jadi sudah mau selesai nih dan mau lanjut. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Didi, boleh panggil Mas saja lah ya, lebih akrab. Mas Didi, sebelum timingnya untuk kita, ya mungkin pasti ada tes lah ya, mungkin saya tidak tahu tertulis atau wawancara, itu kapan sih timing kita untuk melakukan tes itu? 1 bulan kah atau 6 bulan sebelum selesai atau seperti apa gitu, boleh cerita? Ya sebenarnya kalau batas waktunya yang bagus itu kita 3 bulan sebelum habis kontrak itu kita udah cari-cari selesai kalau bisa. Itu kemungkinan kalau kita sebelum 3 bulan itu kita udah ngurus proses, mungkin kita langsung bisa dapat Tokute Gino visanya. Nah kalau kebetulan saya kan waktu ini kan ngepepet ngurusnya, jadi kita cuman 2 minggu juga bisa sih sebenarnya. Oh, jadi perlu digarisbawahin 2 minggu juga bisa. Tapi ya sebelumnya sih Mas Didi udah cerita kalau mau ngurus ke Tokute Gino itu setidaknya kita mempunyai satu korelasi lah dengan pekerjaan kita. Betul nggak itu Mas Didi? Iya benar. Kalau boleh tahu, sekarang nanti setelah selesai di Kensu pindah ke Tokute Gino dengan status yang berbeda. Sekarang pekerjaan yang didapat di Tokute Gino seperti apa, Di? Dan bagaimana bisa dapat seperti itu? Kebetulan saya untuk nanti ke visa Tokute Gino itu saya ngambil bokujo, peternakan sapi. Nah untuk ngambil bokujo itu, jadi kita sebelum itu harus ikut tes dulu yang namanya SSW. Apa itu SSW? Spesifikasi skill work. Jadi tergantung kita mau ngambil bidangnya. Misalnya kita mau lanjut ke Tokute Gino pengelasan, ya kita harus ngambil skill pengelasan. Tapi jika harus digarisbawahi, kalau kita pindah ke Tokute Gino-nya itu sesuai dengan jurusan kita yang magang, itu kita tanpa mengambil sertifikat itu. Ini yang penting buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi kalau ya sekarang mungkin saya berbicara untuk yang di Jepang ya, karena seingat saya yang pernah saya tahu dan saya pernah baca, Tokute Gino itu ada 2 cara yang bisa ngurus yang anak-anak Kensu yang sekarang masih ada di Jepang mau selesai itu bisa langsung nyambung ya, seperti kayak teman kita nih Mas Didi. Terus yang kedua yang dari Indonesia, bisa mungkin mereka udah selesai belum sempat keburu, sekarang masih cari bisa, tapi dengan catatan kalau seumpama ada satu hubungan dengan perusahaan yang lama atau perusahaan yang sekarang Kensu, itu nggak butuh ambil spesifikasi lagi. Nah seperti kalau Mas Didi kan dia pindah jalur nih, kalau boleh saya bilang, dari sekarang pekerjaannya seperti ini ke peternakan. Jadi Mas Didi ambil satu sertifikat spesialis lagi untuk bisa ngubah itu, betul kan Mas Didi ya? Nah jadi sekarang Mas Didi itu kan Tokute Gino itu kan yang saya tahu juga berbeda sama ya visa engineering atau Gijin Koku kan. Nah sekarang begitu dapat sertifikat tersebut, itu kontrak pertama seperti apa? Kalau kayak saya kan engineering kan langsung 5 tahun. Nah, kalau sekarang Mas Didi yang mau perpanjang nanti ke Tokute Gino,
Untuk Tokute Gino sendiri itu perpanjangnya itu kita pertama tuh 6 bulan. Oh 6 bulan ya? 6 bulan kontrak. Nah habis setelah itu kita perpanjang sampai maksimal 5 tahun. Nah ketika kita udah 5 tahun, misalkan kita sampai 5 tahun, nanti kita masuk ke tahap Gino Tokute Gino kedua namanya. Oh berarti ada tahapnya Bapak Ibu ya teman-teman, ada 1 dan kedua. Dan di Tokute Gino kedua itu kita udah bisa bawa keluarga gitu. Yang kedua ya? Iya. Oh jadi berarti hampir mirip ya sama pisah Ginseng Koko atau Gendering. Jadi mungkin perlu bersabar ya Pak teman-teman. Ya mungkin yang pertama ya agak sedikit ya bersabar dan terus bersabar lagi. Baru nanti kedua harapan supaya bisa berkumpul kalau udah punya keluarga ya, atau nanti bisa pulang ke Indonesia bawa keluarga tuh setelah yang kedua. Jadi ini yang penting juga. Kalau dulu Kensu masih sepi kan nggak bisa bawa keluarga. Oke Mas Didi, sekarang ini mungkin pertanyaan agak sedikit lebih mendetail ya. Mungkin begitu selesai Kensu atau pas wawancara itu ada tantangan kontrak kan ya Mas Didi ya? Ada. Untuk ke Tokute Gino itu di dalam kontrak tersebut ada nggak bicara tentang apa namanya, mohon maaf ya, apa gajinya berapa, terus lemburan seperti apa, dan apa yang didapat dan perbedaannya sama Kensu yang sekarang? Ya pasti perbedaannya jauh banget ya. Tokute Gino itu sedikit bisa dibilang spesial dari saya, dibilang spesial cuman dari mungkin ini yang anak-anak orang-orang yang tergiur gitu pertama paling gaji. Betul. Masalah gaji itu beda jauh sama istri saya lah. Terus kedua itu kayak kita kan punya kayak intinya dispesialin gitu di perusahaan gitu. Ya bisa agak gridnya lebih sedikit di atas lah ya, antara Kensu atau JUC. Itu sih paling. Kayak kayak dari gaji juga kita naik, dari fasilitas kita dinaikin. Cuman ya gitu bedanya JUC sama Gino JUC. Kalau kita kan waktu pertama JUC itu kalau ada apa-apa kita pasti yang ngurus orang perusahaan, kalau enggak orang Kumiai. Nah kalau ini kan karena statusnya beda, kita kalau ada apa-apa tuh kayak apa-apa yang ngurus sendiri, kayak kita ngurus sendiri. Oh, jadi lebih karena sudah berbeda status, sekarang sedikit lebih mandiri kan, diserahkan. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah, kita akan lebih tanya lebih detail lagi ke Mas Didi. Kalau boleh tahu nih Mas Didi ya, boleh cerita nggak lebih detail, lebih komplit lagi saat mau selesai sekarang Kensu dan sekarang udah dapat ya mungkin sudah kontrak dan tinggal pergi ke tempat Tokute Gino, itu proses dan bagaimana dan apa yang dihalamin, apa yang dilakukan, terus bagaimana biayanya berapa, terus mungkin bisa bicara tentang trik-triknya supaya nanti teman-teman yang di rumah bisa lihat video ini, wah saya mendapat informasi yang penting ini. Monggo Mas Didi. Ya paling mungkin ini ya buat kayak sebenarnya Tokute Gino itu ada 2 macam ya. Mungkin ini yang pertama itu untuk yang pemula, dan yang kedua itu untuk yang kayak saya ini alamin yang sudah ada di Jepang. Pertama-tama saya mungkin akan ngejelasin dulu buat yang pemula dulu yang masih ada di Indonesia belum pernah ke Jepang. Nah itu kalau untuk yang pemula itu, jadi kalau kita mau ngambil Gino JUC Tokute Gino itu ada syaratnya, itu harus punya, kalau yang di Indonesia itu harus punya 4 sama skill test SSB. Nah kalau untuk yang di Jepang tersendiri tuh kita itu nggak perlu tes sertifikat bahasa Jepang tuh ya. Tapi ya kalau punya ya lebih bagus, lebih punya nilai spesial gitu. Sudah jadi nilai tambah lah buat kita ya. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa kalau di Indonesia perlu ya, sangat perlu untuk melampirkan sertifikat bahasa Jepang. Tapi kalau di sini anak Kensu yang masih di sini masih aktif mau selesai itu nggak perlu. Tapi kalaupun perlu itu menjadi nilai tambah, jadi ada perbedaan. Oke, silakan Mas. Dan untuk ngambilnya tes skillnya itu di setiap bulan ganjil kalau nggak salah. Bulan ganjil ya. Tapi itu jadwalnya setiap hari ada, tapi yang penting di bulan ganjil. Pertama ya kayak gitu dulu, kita harus kalau mau proses ke Tokute Gino kita harus misalkan ini nih, saya kan sekarang di bidang otomotif. Nah terus mau pindah ke misalkan pengelasan gitu. Ya. Nah kita harus ngambil tes pengelasannya dulu itu. Sertifikat keahlian itu ya. Jadi biar bisa pindah, kalau enggak ya
kita nyari tetap sama dengan sekarang yang kita kerjain saat Kensu ya? Iya, itu proses awalnya kayak gitu. Nah setelah kita dapat ini sertifikat kayak skillnya gitu, kita tinggal nyari job-job aja tuh. Kayak misalkan kalau orang Kumeja ada yang bisa ngebantu ya sama orang Kumiai. Bentar Dik, saya mau potong sebentar. Itu kan bilang ambil sertifikat kalau kita mau pindah jalur. Iya. Pindah jalur daripada yang kita kerjain sekarang di Kensu C. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tes itu seperti itu, di mana dan kemana Dik, kalau boleh tahu? Ada itu namanya di websitenya itu namanya SSW gitu. Jadi di situ tinggal cari, biar kita nanti kita mau ambil sertifikat mungkin peternakan atau pengelasan, kita tinggal ngisi tes itu ya. Di situ kan jadi kan di Tokutai Gino itu ada 14 bidang. 14 bidang tuh. Banyak banget, keren ini. Di antaranya pertanian ya, peternakan, pengelasan, perhotelan, ya, pengolahan makanan dan lain-lain. Pokoknya 14 bidang itu. Restoran juga ada berarti ya? Ada. Nah, di luar 14 bidang itu kita nggak bisa masuk ke Tokutai Gino itu. Jadi tetap dari 4 jenis pekerjaan ini ya? Iya. 14 ya? Nah, untuk dapatnya itu kita bisa cek di websitenya itu di namanya SSW. SSW ya? Nah, di situ ada jadwalnya, ada biayanya berapa, caranya tesnya gimana. Ini menarik ini buat teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin mau selesai kayak Mas Didi ini bingung mau cari sesuai dengan pekerjaan sekarang, ya sudah bosan mungkin ya, mau cari mungkin yang lebih menarik tentang peternakan atau memang passionnya di kayak pengelasan atau peternakan, silakan ya searching di websitenya SSW. Di situ ada jenis-jenis 14 pekerjaan yang tinggal ikuti tes saja. Ya bener kan Mas Dia? Monggo silakan lagi Mas. Dan mungkin saran dari saya sih yang kalau ada di Jepang itu mendingan kita itu ngurus sendiri loh, lebih gampang. Ya sebenarnya bisa kita ngurus sama orang lain. Cuman kalau kita ngurus ke orang lain kita harus bayar kayak biaya lagi ya. Kayak gitu. Mendingan saya sarannya sih ngurus sendiri, lebih gampang, lebih ngirit gitu. Yang penting kita selama di sini jangan harus bisa pintar-pintar cari informasi gitulah, jangan diam aja kayak gitu. Jadi sekarang ini mau nanya lebih detail ya Mas Dia. Sekarang ngurus sana sudah berapa biaya yang dikeluarin Mas Dia? Sampai saat ini ngurus sendiri itu dari awal sampai akhir nol ya, paling kalau itu ngurus dokumen-dokumen fotokopi kayak gitu. Kalau itu nggak seberapa, maksudnya jasa untuk orang pihak ketiga. Jadi yang paling penting nih menarik, kalau kita ya setidaknya sudah lebih sedikit berkorban waktu, ya mungkin ya pikiran searching kayak tadi kan, mau tes lagi kan, mau ambil jenis pekerjaan lain, ya tapi memang hasilnya nol loh, ketimbang kalau. Tapi kalau dengan pernah dengar teman-teman Mas Didi yang pakai orang ketiga atau bukan ya jalur kita mandiri, itu kena berapa kira-kira untuk ngurus Tokutai Gino ini? Nah, untuk kayak kita ke calo kayak gitu, calo. broker gitu lah. Broker ya. Sekitaran 10 sampai 15. 10-15 juta sampai ya. Kita dapat sisanya. Lumayan mahal loh. Lumayan mahal. Gaji 1 bulan. 1 bulan. Ya, tapi terserah buat teman-teman dan para guys. Jadi tinggal pilih. Jadi mau keluar duit kayak ya calo atau broker, kita nggak terlalu capek, atau kita mau gratis tapi kita harus menyediakan waktu dan juga pikiran karena banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Itu yang perlu digarisbawain. Jadi sekarang gini Mas Didi, setelah setelah dapat sertifikat itu, nextnya Mas Didi ngapain tuh? Apakah ngelapor kemana atau ngapain lagi gitu? Ya paling yang pertama ketika kita udah dapat perusahaan, mungkin tahap selanjutnya kita tanda tangan kontrak. Nah di situ kan ada tertera peraturan-peraturannya tentang segala macam. Sorry saya potong Mas Didi. Itu kan pas sertifikat kita dapat sertifikat, kita nyari sendiri nggak KSA-nya atau perusahaannya? Ya nyari sendiri. Nyari sendiri juga ya? Iya. Kita nyari sendiri, terus kita apply-kan dengan sertifikat pekerjaan yang kita tes tadi ke perusahaan tersebut. Iya. Jadi emang itu step-stepnya ya buat teman-teman. Jadi setelah kita cari kalau kita mau pindah pekerjaan ya kita cari tes yang tadi di website. Setelah itu baru kita nyari perusahaan yang mau nerima. Untuk Mas Didi ini sekarang ya syukur-syukur alhamdulillah puji Tuhan ke arah Hokkaido ya Mas ya, karena peternakan. Jadi ya menurut saya nggak masalah sih kalau kita mau pindah jauh, ya setidaknya itu hal yang baru ya buat kita.
Jadi seperti yang saya tanya nih Mas Didi, selesai dapat pekerjaan dan perusahaan, terus nextnya gimana Mas Didi? Apakah kita nunggu schedule atau kita begitu selesai kita langsung pergi, atau nunggu dari informasi dari Kaisa yang sekarang menerima di apa? Sekarang kalau Mas Didi kan di Hokkaido, itu seperti apa? Itu tergantung, kita balik lagi sama pihak perusahaannya. Kadang ada yang kayak saya nih apa, sebenarnya kan saya habis kontrak itu harus langsung pindah ke sana, kerja di sana. Dan kebetulan saya cuma minta waktu buat istirahat dulu gitu 1 hari. Nah jadi nanti setelah kita runding dulu sama perusahaan yang baru gitu, jadi maunya gimana gitu. Nah kebetulan kalau saya kan minta izin dulu buat istirahat, dikasih waktu 10 hari. Jadi nanti saya di sana mungkin besok tanggal 30 saya udah pergi ke sana. Ada juga yang dari perusahaan gitu kita dipulangin dulu dari Indonesia, kadang ada yang suruh nunggu 1 sampai 2 bulan itu. Oh ada ya. Kemarin perusahaan itu nggak nawarin seperti itu kemarin? Enggak, karena lagi COVID kayak gini kan, jadi susah gitu, buang-buang waktu juga kan, belum karantina segala macam. Betul. Nah, jadi kalau ini lebih jauh lagi ya Mas Didi ya, supaya buat teman-teman juga pengen tahu. Kalau kita Kensu sekarang ini kan kita begitu datang dari Indonesia, pasar Kensu, kita kan apa tuh semua isi dalam rumah itu kan apa Kaisa ya sudah yang sediain. Nah kalau untuk Tokyo Tegino gimana? Nah itu kalau untuk Tokyo Tegino ya di situ ininya kita tuh harus ngurus sendiri apa sendiri, kayak barang-barang kita dari sendiri, kita bayar apa sendiri. Kalau dulu kita Kensu kan kita udah kayak terima jadi gitu ya? Terima jadi ya, bayar apa atau enggak kita nggak mikirin, ya. Kalau Tokyo Tegino itu kita kalau misalkan ada apa-apa ya ke rumah sakit sendiri. Kayak kemarin saya baru aja Kengkong Sindang medical check up itu kita pergi sendiri itu. Jadi cuman dari orang Kume itu kita ngasih surat pengantar, kita pergi sendiri. Kalau dulu kita pertama datang ke sini kan pas Kensu itu kita ya kemana-mana diantar ke rumah sakit, diantar ya apa-apa diantar. Kalau sekarang kita lebih mandiri gitu, cuman misalkan orang perusahaan cuma bilang ini nanti kamu pergi ke sini, ini surat ininya pengantarnya, kita pergi sendiri, kita ngurus sendiri kayak gitu. Tapi menurut saya itu lebih menarik loh, karena kita kan dari Kensu kan berarti kita sudah tahu nih ya setidaknya ya bahasa ya tidak buta-buta sekali. Jadi kalau kita disuruh mandiri ya memang karena ini statusnya udah berbeda, lebih naik di atas Kensu C. Jadi ya kita dianggap sudah mampu ya setidaknya mengurus semua secara pribadi ya. Ya hampir mirip lah sama kayak Visa Engineering. Kalau dulu kan saya juga sama ya, apa namanya, sakit juga anak istri juga saya ngantar sendiri, dan juga hal lainnya saya sendiri ya. Tapi kalau bayar apa tuh ya sudah termasuk potongan di gaji ya, apa di slip gaji sudah terpotong, tinggal terima bersih. Jadi kalau kayak gini Mas Didi, saya pengen tanya, mungkin di dalam kontrak itu saya juga kurang tahu apakah situ tertera apakah kita bisa pulang saat itu? Bisa. Itu timingnya gimana? Itu tergantung dari perusahaan itu. Misalkan kita pertama itu misalkan kita udah kerja 6 bulan, nah di situ kita udah bisa ngambil cuti tuh. Nah cutinya tersendiri itu tergantung perusahaan. Biasanya minimal itu 1 bulan, tapi ada perusahaan yang lebih dari 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi sorry ada binatang. Jadi bisa pulang ya sampai, berarti sama dong kayak engineering ya? Iya. Jadi untuk ini satu lagi pertanyaannya buat Mas Didi, apa? Kan kita juga kan mungkin kayak Mas Didi bilang tahun dulu kan untuk TG1, nanti TG2 ada berapa tahun lagi. Nah itu kalau kita kontrak visa kita selesai, itu untuk memperpanjang apakah ada kemungkinan kita terus diperpanjang, atau selesai mungkin kontrak awal setahun 2 tahun udah selesai, udah pulang nggak ada lagi, atau seperti apa? Ya kalau masalah kontrak ya kan balik lagi ke kita sama orang perusahaan. Kadang ada perusahaan yang nawarin perpanjang, kan kitanya masih pengen cari perusahaan lain lah, cari pengalaman lain kan gitu ada. Kadang kita pengen perpanjang, perusahaannya yang pengen nyari orang lain juga. Nggak mau lagi ya gitu. Jadi tergantung kita sama orang perusahaan kalau masalah kontrak itu. Jadi ada kemungkinan terus ada ya, terus bisa terus diperpanjang, walaupun nanti ya tergantung situasi kita tetap mau ke perusahaan yang sekarang di Tokyo Tegino atau kita mau pindah atau sebaliknya gitu ya. Berarti karena saya khawatir nanti stop di tengah jalan, begitu perpanjang udah nggak perpanjang lagi, udah kamu 2 tahun aja, akhirnya kita udah ngumpul selama ya hampir 3 tahun di Kensu, udah sia-sia tuh kan ya. Kalau boleh kan terus diperpanjang. Oke, mungkin
mungkin ada saran atau tips buat teman-teman yang ada di ya mungkin melihat channel kita ini, ya mungkin ada trik-trik yang mungkin Mas Didi juga bisa, mungkin setelah mendapatkan Tokopedia ini dengan cara mandiri sendiri, terus sebelum dapat itu mungkin setelah surfing, kira-kira mungkin saran atau kritik kiat-kiat khusus buat teman-teman supaya mereka juga nggak terjebak dengan mungkin ya hal-hal yang mungkin penipuan atau ya janji-janji palsu lah, atau ya pihak-pihak ketiga yang nggak benar, ya mungkin kalau kita pengen mau dimanfaatkan seperti itu, Mas Didi. Ya mungkin buat tipsnya yang ada di Jepang itu ya, kalau kita ada kepengen nambah ke lanjut lagi, mendingan diurus di sini. Karena apa? Karena ketika udah pulang di Indonesia itu kita akan dipersulit untuk pergi lagi ke Jepang, dan itu biayanya juga mahal. Ya? Kadang ada yang bisa nyampe 30 itu pun belum bisa berangkat. Ya? Itu kita bayar 30 itu cuman kita belum dapat perusahaan, itu masih proses awal. Masih mencari lagi ya, masih panjang ya. Iya, ketika udah dapat perusahaan kadang ada orang yang minta lagi gitu. Jadi mending saran saya yang masih ada di Jepang, kalau mau nambah mendingan diurus dari sekarang, cari-cari informasinya bagaimana. Berarti sabar pulang dong. Walaupun kangen om 3 tahun, jangan pulang. Ya, terus urus dulu ya. Kalau untuk lebih jelasnya, kalau mau ada ditanyain nanti tulis aja di kolom komentar. Asik itu, keren itu, keren. Jadi nanti kalau buat teman-teman pengen tanya lebih detail, ya terserah yang ada di Indonesia atau yang ada masih di Jepang, pengen tanya lebih detail, ya silakan, nanti kita bantu. Tapi yang penting ini saya menarik buat saya, ya dulu waktu saya juga pernah kensu ya. Biasanya kalau kita setelah 3 tahun kensu kan pengennya balik, buru-buru balik karena ketemu orang tua, pasti itu. Tapi untuk ini seperti Mas Didi bilang, supaya kita nggak keluar biaya banyak dan nggak terlalu ekstra kerja keras, karena udah pulang mau balik ke sini lagi susah. Jadi tetap kita bersabar aja, tambah lagi lah tahun atau 2 tahun baru kita bisa pulang. Jadi bersabar supaya kita mendapatkan satu masa depan lebih baik. Kira-kira ada lagi nggak Mas Didi? Kalau nggak, ya mungkin untuk saat ini gitu aja lah. Nanti kalau misalkan takutnya kan ada pertanyaan, mungkin bisa ditanya lagi. Kalau dari kolom komentar ada yang nanya menarik, ya mungkin kita akan lebih lagi ya. Lagi siap. Selanjutnya gitu. Jadi by the way nih buat teman-teman, ini siapa sih ini dari tadi diem aja. Juga calon. Jadi sengaja saya ikut setelahkan karena nanti kalau seumpama punya rencana terbaik Tuhan, ya kemungkinan mau nyusul proses ke Tokopedia. Jadi ini juga ingin jadi saksi. Nanti kalaupun nanti bisa jalan lagi, saya akan buat video lagi. Kira-kira ada nggak perbedaan perjalanan Tokopedia saudara Mas Surawan ini? Ini Mas Surawan namanya, Mas Surawan Kensuse, ya kan, Kensuse. Apakah dia nanti perjalanan seperti apa, sama atau tidak, nanti saksikan. Oke ya buat teman-teman, mungkin itu doang cerita, kesaksian dan juga sharing kita dari yang langsung dari Mas Didi, karena Mas Didi ini sudah selesai, hampir selesai dan langsung perpanjang ke Tokopedia. Jadi ini menurut saya suatu hal yang baik dan jadi satu kisah nyata. Jadi kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut atau komentar, Pak nanti saya mau seperti ini, silakan, monggo. Jadi kita akan tetap pantau. Oke? Kalau begitu sampai ketemu lagi, tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau ini sangat bermanfaat. Oke? See you again. God bless you.